Pria ini memesan snack. Tekan perintah. 1. 2 bel berbunyi. Dia membuka pintu. Pengantar membawa makanan. Sambil menyodorkan pesanan ke tangannya. Pria itu awalnya mengira yang diantarnya salah. Di dalamnya combo hamburger yang dia pesan. Istrinya juga ingin memesan sesuatu. Lalu mencoba lagi aplikasi. 1. 2 bel pintu berbunyi. Pengantarnya masih sama. Mereka mencoba lagi beberapa kali. Tisu toilet, pakaian, sepatu. Semuanya terkirim, bahkan beef steak juga. Sedangkan restorannya belum buka di area ini. Tiba-tiba dia merasa janggal. Dia membawa istrinya keluar. Lampu luar masih menyala. Tapi saat pengantaran barang, di luar menjadi gelap. Mereka masih ingin memeriksa. Istrinya memasukkan 1 juta yen. Ongkos kirim 1.800.000 yen. Sistem menampilkan barang yang dipesan tidak ada. Gadis itu ingat cincin nikah yang sebelumnya hilang. Ini bisa juga disampaikan. Harganya hanya 800 yen. Tapi sebenarnya cincin asli puluhan ribu yen. Staf telah mengantarkan cincin kawin. Lagi-lagi cincin kawin hilang. Itu juga memiliki nama suaminya di atasnya. Kemudian dia menempatkan anjing yang dipeliharanya. Namun anak anjingnya hilang sejak 2 tahun lalu. Dia memasukkan nama anjing. Ongkos kirim masih hanya 800 yen. Baru selesai order pesanan langsung sampai. Namun saat keduanya membuka kotak tersebut, di dalam kotak hanya terdapat abu anjing. Ternyata anjingnya sudah mati. Kini dia memasukkan pesan. Jika hewan itu sudah mati, bagaimana bisa dikirimkan kepada saya? Pesanan Anda telah tiba. Benar saja itu adalah anjing yang sama dengan yang mereka pelihara. Pria itu mulai merasa aneh. Hari itu istrinya teringat ibunya yang telah meninggal. Dia memasukkan nama ibunya ke dalam telepon. Pria itu ingin menghentikannya, tapi dia telah menekan tombol pencarian. Biaya pengiriman 160 juta yen. Berapapun biayanya dia harus bertemu ibunya lagi. Kali ini bel berbunyi. Telepon mengingatkan bahwa dia tidak mampu membayar. Pria itu menghiburnya. Keesokan harinya dia memasukkan nama raja sepak bola seharga 7 miliar yen. Beberapa hari kemudian keduanya membuat janji untuk menonton film. Istrinya masih belum datang. Pria itu menelponnya. Istrinya baru saja bekerja lembur. Jadi dia melewatkan waktu menonton film. Pria itu membuka telepon lalu memasukkan nama istrinya. Biaya pengiriman hanya 800 yen. Klik pesanan. 2 detik kurir mengantarkan istrinya ke bioskop. Istrinya berkata, kenapa saya hanya bernilai 800 yuan? Mungkin karena kita adalah suami istri. Jadi hanya memungut biaya pengiriman dasar. Tapi ini membuka pintu-pintu dunia baru. Istrinya tidak mau meninggalkan pekerjaan. Dia ingin pergi dengan subway. Cukup tekan power. 2 detik dia dibawa pulang. Karena ingin keluar makan, dia mengklik telepon. Suaminya langsung jalan-jalan. Dia membayar tol untuk 1 orang. Setelah sampai di tempat, sang istri memanggilnya. Meski tidak tahu ini prinsipnya apa, tapi hidup pasangan ini jauh lebih nyaman. Pada ulang tahun pernikahan mereka, sang suami memasak semeja penuh makanan. Tetapi istrinya masih belum kembali. Dia baru saja pulang kerja. Juga menyarankan pergi ke restoran Prancis untuk makan. Dia menyalahkan istrinya karena tidak mengingat hari jadi mereka. Sang istri juga sangat kesal. Dia mengatakan menghasilkan lebih banyak uang. Dia tidak perlu pergi bekerja. Kedua belah pihak merasa benar. Sehingga mereka berdebat. Suaminya ingin dia pulang, namun dia ingin keluar untuk makan. Kemudian ia menutup telepon. Keduanya membuka aplikasi lagi, memasukkan nama satu sama lain. Saat keduanya menekan tombol order, tiba-tiba keduanya menghilang. Pria itu muncul di tempat yang penuh pintu. Istrinya juga diantar dengan cepat oleh petugas pengiriman. Mungkin karena pesanan mereka sama. Jadi sistem perangkat lunak keliru. Sekarang mereka tidak bisa kembali lagi. Istrinya panik lalu mencoba membuka semua pintu. Tapi tak bisa dicabut. Pria itu membuka teleponnya. Untung masih ada sinyal. Lalu dia menelepon sahabatnya. Download aplikasi ini dan ajak saya kembali. Tapi ternyata ongkos kirimnya sampai 200 juta yen. Dia ingat jika mengangkut orang hidup-hidup, maka jumlahnya adalah nilai hidup mereka. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Tempat yang aneh ini menaruh beberapa makhluk hidup. Untungnya ada pekerjaan web designer.
Dia harus bekerja di sini. Sekejap mata 1 tahun telah berlalu. Uang yang terkumpul juga tidak banyak. Kini anjingnya mulai membuat keributan. Dia berteriak untuk mengusirnya. Kemudian dia masuk ke kamar dan memarahi istrinya karena tidak menjaga anjingnya. Istrinya tidak peduli. Sepanjang tahun anjing itu dibesarkan olehku. Istrinya juga mengejeknya berpenghasilan kecil. Menjalani tahun yang hampa. Semangatnya diambang kehancuran. Kemudian pria itu menamparnya. Kini ia menyadari telah berlebihan. Cinta keduanya berangsur-angsur hancur. Pria itu tiba-tiba berpikir, jika hanya dia seorang yang keluar, biayanya hanya 800 yen. Dia mencari istrinya, mengatakan bahwa dia telah menemukan cara untuk melarikan diri. Mereka hanya harus berpisah, dan dia menikah dengan orang lain. Orang itu akan menyelamatkannya. Saya butuh 800 yen. Setelah bercerai dengan orang tersebut saya akan menikah lagi denganmu. Dengan begitu mereka berdua bisa melarikan diri. Istrinya takut bahwa dia akan membuangnya. Pria itu bersumpah selamanya untuk menjaga kepercayaannya. Mereka mulai berbicara secara online. Namun siapa yang setuju menikah dengan orang asing? Dia sudah mencoba beberapa orang, tetapi tidak berhasil. Dia bertanya kepada istrinya mau makan apa hari ini. Tapi istrinya tidak menjawab. Saat memasuki kamar ia tidak melihat istrinya. Pria itu menelponnya. Ternyata istrinya sudah keluar. Seseorang membayar 200 juta yen untuk saya. Itu bagus, jadi kau akan membawaku keluar. Tidak, saya menyadari jika menikah dengan seseorang harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Selamat tinggal. Istrinya pergi ke biro kependudukan. Pria itu menelponnya lagi, tapi tidak diangkat. Dengan geram ia membuka aplikasi lagi, lalu memasukkan nama istrinya. Saat ini dia pergi ke tempat pendaftaran nikah. Telepon menunjukkan ongkos kirim masih 800 yen. Pria itu baru saja akan memesan. Kemudian bit pengiriman berubah menjadi 200 juta yen. Dia sudah bercerai darinya dan ditinggal di sini. 1 tahun telah berlalu. Dia sudah mencoba berkali-kali, tapi masih belum ada yang mau menikah dengannya. Dia memesan makanan di luar. Saat pengantar hendak pergi, dia memohon padanya untuk membantunya keluar dari tempat itu. Saya bisa melakukan apapun yang kau mau. Gadis itu memberitahunya, hanya ada satu cara untuk menyingkirkan istrinya yang menikah dengan orang kaya. Mereka tinggal di gedung yang besar. Kini ia ingin membeli lukisan untuk digantung di rumah. Saat menekan pesanan bel, pintu langsung berbunyi. Dia membuka pintu. Pesanan Anda telah tiba. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.